Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat serta ceria ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Dilanjutkan dengan membaca surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 1. Perhatikan 2 gambar di bawah ini. Amatilah gambar di bawah ini, ceritakan perbedaan antara 2 gambar tersebut kepada temanmu. Gambar yang pertama menunjukkan gambar lingkungan masyarakat yang kotor sekali. Sedangkan gambar yang kedua menggambarkan tentang hidup rukun di masyarakat. Nah, gambar manakah yang termasuk sikap hidup rukun di masyarakat? Ya, betul sekali, gambar yang kedua. Karena di situ terdapat sekelompok orang yang sedang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan di masyarakat. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu hidup rukun? Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Perhatikan gambar yang pertama, yaitu gambar menolong orang yang terjatuh dari sepeda motor. Nah, kira-kira gambar ini menunjukkan sikap rukun di masyarakat atau tidak ya anak-anak? Ya, betul sekali. Gambar ini menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Kita beri centang ya. Selanjutnya gambar yang kedua yaitu gambar masyarakat yang sedang bergotong royong. Nah, ini juga termasuk hidup rukun di masyarakat. Kita beri centang juga ya. Gambar yang ketiga adalah gambar masyarakat yang sedang bermusyawarah. Nah, ini juga termasuk sikap yang menunjukkan hidup rukun di masyarakat. Kita beri centang ya. Nah, gambar yang terakhir kira-kira menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat atau tidak ya? Tidak, karena di lingkungan masyarakat terdapat banyak sampah yang menunjukkan bahwa masyarakatnya tidak hidup rukun. Jadi kita beri tanda silang ya.
Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dari Udin dan Badu. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan diakhiri dengan tanda titik. Sebagai contoh, jika kamu diajak temanmu untuk merobek buku, kamu memberi penolakan, yaitu maaf, saya tidak mau merobek buku ini. Contoh lain, maaf, aku tidak bisa melihat badut karena akan pergi ke rumah kakek. Nah, sekarang coba buatlah kalimat penolakan jika kamu diajak untuk menyontek. Jawabannya, maaf, saya tidak mau karena menyontek adalah perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, jika bermain saat kamu akan pergi. Maaf, saya tidak bisa bermain denganmu karena saya akan pergi ke rumah nenek. Sekarang yang terakhir, yaitu ketika kamu diajak mengambil barang temanmu. Maaf, saya tidak mau karena itu termasuk perbuatan tidak baik. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, yang pertama yaitu tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Urutan yang kedua yaitu aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Selanjutnya, kegiatan ayo mengamati. Pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Nah, di situ ada bahan dan peralatan dari biji-bijian, dari kerang, dan juga dari daun kering. Coba kita pasangkan ya bahan-bahan dan peralatan yang sesuai dengan hasil karya Udin dan teman-teman. Pertama, bahan dan peralatan biji-bijian kita pasangkan dengan hasil karya bergambar ikan. Nah, untuk bahan dan peralatan yang kedua yaitu kerang, pasir, kertas, kulkol, sipat, kita pasangkan pada gambar yang kedua yaitu gambar UFO. Dan bahan dan peralatan yang terakhir yaitu ada daun kering, pensil, terus gunting, kertas. Kita pasangkan kemana ya? Ya, betul sekali, kita pasangkan pada gambar ikan. Nah, selanjutnya tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Pertama, alat dan bahan yang digunakan Udin terdiri dari pensil, glukol, sipat, serta biji-bijian. Yang kedua, bahan dan alat yang digunakan Siti yaitu ada kerang, pasir, glukol, terus sipat, dan juga kertas. Dan yang terakhir, alat dan bahan yang digunakan Edo yaitu ada kertas, glukol, sipat, gunting, dan juga daun kering. Selanjutnya, ayo berkreasi.
Buatlah sketsa yang akan kamu buat menjadi hiasan. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, kertas karton putih untuk menggambar. Dan yang kedua, pensil untuk menggambar. Cara membuatnya, buatlah sketsa gambar hiasanmu. Lanjutkan kegiatanmu ini pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, ayo berlatih. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir. Sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Anak-anak masih ingat kan? Cara menghitung kubus ratusan, kubus puluhan, dan juga kubus satuan. Mari kita hitung bersama-sama ya. Untuk biji-bijian Udin ada 239 butir. Bisa digambarkan dengan 2 kubus ratusan, 3 kubus puluhan, dan juga 9 kubus satuan. Sedangkan biji-bijian Mutiara yaitu ada 185 butir, digambarkan 1 kubus ratusan, 8 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Nah, sekarang bagaimana cara menjumlahkannya? Yaitu dari belakang terlebih dahulu ya, dari satuan urutannya. Jadi 9 ditambah 5 sama dengan 14. Ditulis 4 dan disimpan 1 di puluhan. 1 ditambah 3 ditambah 8 sama dengan 12. 12 berarti ditulis 2, nyimpen 1 di kubus ratusan. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah berjumlah 424. Selanjutnya, berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara? Nah, ini cara menghitungnya yaitu dengan cara pengurangan. 239 dikurangi 185. Nah, untuk cara menghitungnya sama, kita hitung dari satuannya terlebih dahulu, yaitu 9 dikurangi 5 sama dengan 4. 3 tidak bisa dikurangi 8. Pinjam 1 ratusan dari 200-an. Sehingga 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Karena 200-an telah dipinjam 1, maka sisanya yaitu 100-an. Sehingga jumlahnya adalah 54. Nah, untuk latihannya, anak-anak bisa mengerjakan halaman 147 pada buku paket ya. Nah, selanjutnya buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut. Contohnya nomor 1, angka 123. Bilangan terkecilnya dari angka 1, 2, dan 3, yaitu 123. Sedangkan bilangan terbesar dimulai dari 3, selanjutnya 2 dan 1. Dibaca 321. Jadi, cara mengurutkan bilangan terkecil yaitu dari angka yang jumlahnya paling sedikit atau yang paling kecil hingga angkanya yang paling besar. Sedangkan mengurutkan bilangan dari yang terbesar yaitu angkanya dicari yang terbesar terlebih dahulu. Misalnya 4, 3, 2, 1 berarti angka 4 terlebih dahulu, lalu angka 3, selanjutnya angka 1 yang paling kecil. Anak-anak sudah bisa kan ya? Nah, kerjakan yang nomor 2 sampai yang nomor 5 ya. Kerjakan langsung di buku cetak tematik. Setelah kalian menentukan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar maupun sebaliknya, selanjutnya tentukan jumlah dan selisih dari bilangan yang diperoleh. Misalnya yang pertama tadi
123 ditambah 321 sama dengan 444. Nah, untuk selisihnya kita hitung dari bilangan yang terbesar ya, yaitu 321 dikurangi 123 sama dengan 198. Nah, untuk yang nomor 2, 3, 4, dan 5, silahkan anak-anak berlatih sendiri ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih ya anak-anak, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Bu Fitri akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.